Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Alfikri dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, ingin mempresentasikan analisis dan perancangan perusahaan karung CVI Jogjaya. Latar belakang, karung merupakan salah satu produk yang terbuat dari plastik. Karung plastik umumnya digunakan sebagai wadah pelindung untuk kebutuhan sandang maupun pangan. Banyak proses yang harus dilakukan saat membuat karung, mulai dari bahan baku, biji plastik yang diolah menjadi lembaran, hingga gulungan karung, pemotongan dan penjahitan karung sesuai dengan jenisnya, hingga proses pengepakan karung. Banyak proses yang harus dilakukan saat membuat karung, mulai dari bahan baku, biji plastik yang diolah menjadi lembaran, hingga gulungan karung. Pemotongan dan penjahitan karung sesuai dengan jenisnya, hingga proses pengepakan karung. Terus rumusan masalahnya, bagaimana CVI Jogjaya dapat berkembang. Yang kedua, bagaimana menjadikan CVI Jogjaya menjadi salah satu produsen karung terbesar. Terus tujuannya menjadikan CVI Jogjaya menjadi produsen karung terbesar. Menjadikan CVI Jogjaya menjadi produsen yang terpercaya dan nyaman bagi pelanggan. Aspek-aspek studi kelayakan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek evaluasi keuangan, dan terakhir penutup dan kesimpulan. Aspek pasar dan pemasaran. Sebagai data tabel berikut total permintaan produk dan perkembangannya setiap tahun. Terus geografisnya, harga karung CVI Jogjaya sangat terjangkau. Oleh karena itu, kami berencana untuk membuka pabrik karung CVI Jogjaya di lokasi yang strategis dan mudah terjangkau oleh pelanggan kami, seperti pusat perbelanjaan, kebutuhan pertanian, toko, dan pasar yang berdekatan dengan pertanian dan tempat tinggal warga setempat. Demografisnya dilihat dari tabel yang disajikan sebelumnya. Terlihat bahwa jumlah atau pertumbuhan penduduk di kota Cirebon meningkat setiap tahunnya. Psikografisnya kebutuhan, daya tahan, harga, dan kemudahan penyimpanan. Terus analisis SWOT-nya, kekuatannya beragam aplikasi seperti tas karung digunakan sebagai industri termasuk pengolahan makanan, farmasi, konstruksi, dan bahan dan banyak lagi. Terus kelemahannya masalah kontrol kualitas. Kualitas tas karung dapat bervariasi tergantung pada produsen dan proses produksi. Peluangnya meningkatkan permintaan dan akan kemasan. Ancamannya persaingan global. Industri pengemasan global sangat kompetitif dengan banyak pemain mapan dan pasar berkembang di Asia dan kawasan lainnya. Terus aspek teknisnya, skala produksi. Skala produksi industri karung dapat bervariasi tergantung pada ukuran perusahaan, teknologi yang digunakan, dan pasar yang dilayani. Skala produksi kecil produksi manual. Terus menggunakan mesin tenun manual atau semi otomatis. Volume produksi biasanya menghasilkan beberapa ribu hingga puluhan ribu karung per bulan. Tenaga kerja mempekerjakan sejumlah kecil pekerja, seringkali kurang dari 50 orang. Pasar melayani pasar lokal atau regional kecil. Investasi awalnya relatif rendah dengan investasi pada mesin dan fasilitas yang sederhana. Berikut adalah tabel proyeksi permintaannya ini. Dari tahun 2018, 19, 20, 21, 2022, 2023, 2024. Jumlah demand per tahunnya tuh. Proses produksi yang pertama itu extruder. Pada bagian ini yang diproduksi adalah benangnya. Terus bagaimana penginputan data dari quality control seperti mengukur karung yang telah dirajut. Terus cutting sewing, yaitu karyawan bertugas untuk memotong karung terlebih dahulu, mengambil gulungan karung yang telah diproduksi dari loom lalu dipotong. Terus printing itu dari pemotongan terus dijahit dan diprinting sesuai dengan pesanan atau desain yang customer minta. Aspek manajemennya, manajemen proyek
lokasi perusahaan yang strategis, memiliki konsep desain yang dapat menarik karyawan untuk gabung. Terus mempersiapkan perlengkapan untuk perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan kami seperti mesin dan sebagainya. Mencari pemasok bahan baku yang berkualitas dan murah. Mencari tenaga kerja yang terampil. Terus menetapkan strategi marketing, melakukan pembukuan saat memulai perusahaan. Aspek hukumnya itu legalitas usaha seperti tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha, izin domisili dan IMB, bukti diri. Aspek hukum menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu seperti izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris tempat, PT atau CV atau berbentuk badan hukum lainnya. Terus NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, terus SIUP setempat, kartu keluarga, KTP. Aspek lingkungannya pembangunan ekonomi lokal dan nasional, pengembangan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, inovasi dan pengembangan teknologi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dukungan terhadap industri sekunder, pengurangan limbah dan pencemaran, terus pengelolaan limbah. Dengan demikian, industri tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga memberi dampak positif yang luas bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian secara keseluruhan. Terus dampak negatifnya itu dampak lingkungan, pencemaran limbah, penggunaan air, dampak sosial, kondisi kerja yang buruk, terus masalah kesehatan, dampak ekonomi, ketergantungan ekonomi, kesenyambungan ekonomi, dampak kultural, dan budaya. Terus kehilangan warisan budaya, upaya penanggulangan dan mitigasi. Aspek ekonomi dan sosial. Terus devisa negara. Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor ekspor karena target pasarnya hanya di Subang Indramayu, sehingga tidak menambah devisa negara. Kesempatan kerjanya, usaha karung ini memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penyerapan tenaga kerja di mana berusaha ini membutuhkan banyak tenaga produksi yang diharapkan mampu membantu memperkecil angka pengangguran di Indonesia, khususnya Kabupaten Subang. Aspek keuangannya itu biaya bahan baku, karung bekasnya itu 6 juta dari 3.000 dikali 230, terus biaya tenaga kerjanya satu hari itu 100.000 dikali 10 karyawan jadi 1 juta untuk satu hari. Biaya overheadnya pabrik, transportasinya 100.000, listrik dan airnya 200.000, packingnya 50.000, terus lahan modalnya 600 juta. Total biaya produksinya itu 607, 350 juta. Jumlah produksi per harinya 20.000 pieces. APP-nya berarti 607, 350 juta dibagi 200 pieces jadi 30.000, 3067. Harga jual produknya 3 juta. Proyeksi pendapatannya ini sebagai berikut dari tahun 2018 sampai 2026. Bisa mencapai 215 untuk per tahunnya itu bisa mencapai 200 juta. Kalau per bulannya 15 juta. Terus net worth present value-nya itu dari 2024, 2026 sampai 2026 itu totalnya 2.996.336.156. Inisial investasinya itu min 3 miliar, NPV-nya itu 5 miliar lebih. Ya, dari kesimpulannya itu berdasarkan analisis kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dari berbagai aspek. Lihat dari aspek pemasaran, pendirian usaha karung mempunyai peluang yang baik dari pelaksanaan strategi marketing yang tepat dan menyebabkan penjualan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari aspek lokasi usaha yang akan didirikan mempunyai lokasi yang strategis,
mudahnya akses tujuan ke tempat seperti untuk membuka pabrik karung CV Jogja di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan kami, seperti pusat perbelanjaan, kebutuhan pertanian, toko, dan pasar yang berdekatan dengan pertanian dan tempat tinggal warga setempat, sehingga menyebabkan memperoleh produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.